ini kita akan belajar tentang croissant. Croissant adalah salah satu adonan bragi, yaitu roti yang berasal dari Prancis. Kenapa disebut dengan croissant? Croissant disebut seperti itu karena roti ini seperti bulan sabit, jadi bentuknya seperti bulan sabit. Nah, croissant sendiri adalah adonan roti yang terbuat dari tepung, kemudian lemak atau butter, kemudian susu, gula, garam, dan ditambah dengan ragi. Jadi beda antara croissant dan puff pastry adalah terletak pada penggunaan ragi. Mari kita membuat croissant, step by step kita akan pelajari bersama. Terima kasih. Jangan lupa cuci tangan dan bersihkan meja untuk kita membuat adonan. Assalamualaikum. Bahan untuk membuat croissant yang pertama adalah penggaris. Penggaris ini dari stainless steel. Kemudian ada rolling pin. Rolling pin ini untuk menggilas adonan. Selanjutnya adalah pisau yang tajam ya. Kemudian ada cutter, pizza cutter. Dan yang paling penting adalah coarse fat. Ya, coarse fat ini adalah lemak untuk memisahkan lembaran-lembaran pada croissant. Dan berikutnya adonan bragi ya yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian langkah pertama kita harus menggilas atau menipiskan coarse fat ya dengan ukuran tertentu. Jadi kita sesuaikan dengan lebar dari adonan yang bragi. Nah, coarse fat ini kita gilas menggunakan plastik agar tidak lengket ya pada alas meja maupun pada rolling pin. Selanjutnya kita ambil adonan roti yang sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian kita kempiskan adonan ya. Hal ini dimaksudkan agar gas CO2 yang ada di dalam roti ini bisa keluar. Kemudian kita taburi meja dengan tepung pada permukaannya agar adonan tidak lengket pada meja. Kita gilas adonan menjadi lembaran tipis. Ya, dengan ukuran tertentu kita sesuaikan juga dengan lebar coarse fat yang sudah kita tipiskan tadi. Jadi usahakan roti yang sudah kita giling ini atau kita tipiskan ini ujung-ujungnya juga rata. Kemudian letakkan coarse fat di atas adonan roti ini. Perhatikan 2/3 bagian saja yang ditutupi oleh coarse fat. Jadi kita biarkan 1/3 bagian tanpa ada coarse fat. Jadi kita perhatikan
2/3 bagian ditutupi dengan korslet, sedangkan 1/3 bagiannya tidak ditutupi dengan korslet. Ini ya, perhatikan ya, 1/3 ini tidak ada korslet di atasnya, sedangkan 2/3-nya ada. Nah, selanjutnya bagian 1/3 yang tanpa korslet kita tangkupkan, lipat ke arah atau ke atas korslet ya. Ini adalah lipatan single di mana adonan dibagi menjadi 3, kemudian ditangkupkan salah satu sisinya, kemudian sisi yang satunya juga ditangkupkan kembali. Setelah lipatan single yang pertama, kita lanjutkan dengan menggiling kembali adonan menjadi adonan yang tipis. Jadi seperti awal tadi, kita gilas adonan sehingga menjadi tipis. Kemudian kita akan gunakan lipatan double. Nah, ini ya, kita gunakan lipatan double di mana adonan roti ini atau adonan croissant ini dibagi menjadi 4 bagian, di mana salah satu sisi itu ditangkupkan ke tengah, sisi yang kanan ke tengah dan sisi yang kiri juga ke tengah ya. Kemudian kedua sisi ini disatukan menjadi lipatan yang bertumpuk 4 lapis. Langkah selanjutnya adalah kita bungkus adonan ini yang sudah kita lipat double ini dengan plastik dengan rapat ya. Kemudian kita masukkan ke dalam almari pendingin selama kurang lebih 15 menit. Baru setelah itu kita keluarkan lagi. A few moments later. Nah, setelah 15 menit kita keluarkan adonan croissant dari almari pendingin. Selanjutnya kita tipiskan kembali adonannya. Kita ulangi langkah pertama saat kita melipat single ya. Kita ulangi lagi, kita lebarkan adonannya, kita lipat single dibagi menjadi 3 bagian, kemudian dilipat. Kemudian kita tipiskan kembali, kita lipat double ya. Jadi langkah ini kita ulang sampai 4 kali minimal ya. Jadi masuk ke dalam kulkas, dikeluarkan, ditipiskan kembali, kemudian dilipat single, ditipiskan kembali, dilipat double, kemudian dibungkus dengan plastik secara rapat, kemudian dimasukkan ke dalam almari pendingin, dikeluarkan kembali, begitu seterusnya sampai 4 kali. Pada tahap terakhir, ketika adonan sudah kita tipiskan setebal kurang lebih 2 mm ya, lalu kita ukur ya, kita buat masing-masing croissant nanti dengan lebar 9 cm, kemudian tinggi kurang lebih 20 sampai 24 cm. Selanjutnya kita potong pada ukuran yang sudah kita tentukan ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa
saat memotong adonan krozong ini harus cepat dengan pisau yang tajam atau bisa dengan pizza cutter yang tajam, karena jika tidak tajam maka akan mempengaruhi lapisan-lapisan yang ada pada krozong sehingga hasilnya nanti tidak akan berlapis-lapis. Ketika adonan sudah siap ya, kita belah pada bagian tengah, pada bagian bawah, kemudian kita tarik ujungnya sedikit ke arah samping, lalu kita gulung ke atas ya, kita gulung ke arah ujung dari krozong ini. Tutun krozong adalah variasi dari krozong, jadi ada lapisan-lapisan yang bisa kita beri pada krozong. Kita gunakan warna merah untuk kali ini, jadi warnanya bisa warna kuning, warna hijau, warna ungu ya. Kali ini kita menggunakan warna merah. Adonannya kita gunakan dari adonan roti yang diberi warna merah. Caranya kita tumpuk ya 2 adonan, yaitu adonan roti yang berwarna paling bawah, kemudian di atasnya ditaruh adonan krozong. Lalu kita ukur seperti tadi, 9 cm untuk lebarnya, tingginya sekitar 20 sampai 24 cm. Nah, ketika semua adonan sudah kita lipat, kita letakkan pada loyang yang sudah kita beri margarin atau butter serta taburan tepung ya. Kemudian kita kembangkan 2 kali lipat kembali, lalu setelah siap kita olesi kuning telur. Selanjutnya baru kita panggang pada suhu 200 derajat Celcius selama 20 menit. Demikian cara membuat krozong, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.